Sistem penilaian di sekolah kita lagi berubah banget loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu peraturan baru yang penting banget. Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Kenapa penting? Karena ini bakal mengubah secara mendasar cara kita melihat kemajuan belajar para siswa di Indonesia. Pasti kita semua pernah ngerasain kan? Deg-degan pas mau ujian, cemas nungguin rapor keluar. Nah, pertanyaan besarnya, sebenarnya semua itu efektif nggak sih buat bantu anak-anak kita belajar dan berkembang? Apakah nilai di rapor itu segalanya? Nah, keresahan itulah yang coba dijawab sama pemerintah lewat aturan baru ini. Jadi, ini bukan sekedar peraturan biasa ya. Tujuannya tuh jelas banget. Merombak total sistem penilaian kita supaya lebih fokus ke proses belajar yang sesungguhnya, bukan lagi cuma ngejar hasil akhir. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari standar barunya apa, terus apa aja yang berubah. Kita juga akan dalami soal penilaian formatif, lihat dampaknya buat guru dan siswa, dan terakhir, tujuan besarnya apa. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget untuk dipahami, peraturan ini tuh bukan cuma soal ganti aturan administrasi loh. Ini benar-benar pergeseran paradigma. Cara kita memandang apa itu penilaian diubah dari akarnya. Nah, ini dia inti perubahannya. Coba deh kita bayangin, dulu penilaian itu seringkali terasa kayak palu hakim kan, menentukan nasib siswa di akhir semester. Kamu lulus, kamu gagal. Nah, sekarang tujuannya diubah total. Penilaian itu jadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Jadi, dia bukan lagi palu hakim, tapi lebih kayak cermin atau kompas. Alat buat kita memperbaiki diri dan terus bertumbuh. Bukan sekedar ngasih label pintar atau kurang. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi konkretnya apa sih yang berubah? Biar gampang, yuk kita bandingin langsung sistem yang lama sama yang baru. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Dulu kan fokus utamanya itu di penilaian sumatif. Gampangnya ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, pokoknya yang di akhir-akhir. Sekarang bobotnya digeser. Proporsi penilaian formatif atau penilaian selama proses belajar itu dibikin jauh lebih besar. Tujuannya apa? Supaya ada perbaikan yang terus-menerus, nggak nunggu sampai akhir. Nah, karena sekarang fokusnya ke formatif, penting banget nih kita paham bedanya dua istilah kunci ini, formatif dan sumatif. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama, penilaian formatif. Anggap aja ini kayak pelatih olahraga yang ngasih masukan ke atletnya pas lagi latihan. Ayunan tangan kamu kurang pas, atau coba deh lari kamu lebih cepat di tikungan. Tujuannya bukan buat ngasih skor akhir kan, tapi buat memperbaiki performa saat itu juga, detik itu juga. Nah, itulah formatif. Kalau sumatif, nah ini baru skor di pertandingan finalnya. Setelah semua latihan selesai, kita lihat hasilnya berapa. Jadi, sumatif itu tujuannya buat mengukur ketercapaian di akhir periode belajar. Simpelnya, formatif untuk memperbaiki, sumatif untuk mengukur. Keduanya penting, tapi sekarang porsinya yang diubah. Bisa kita lihat di grafik ini, prioritas barunya kelihatan jelas banget. Bagian untuk penilaian formatif yang porsinya lebih besar itu sekarang jauh lebih dominan. Ini bukan sekedar angka loh, ini ngasih pesan yang kuat banget bahwa proses belajar dan pertumbuhan siswa itu sekarang jauh lebih dihargai daripada sekedar nilai akhir di rapor. Proses penilaiannya sendiri sekarang jadi sebuah siklus yang nggak berhenti. Dimulai dari perencanaan, terus dilaksanakan di kelas, datanya diolah dan dianalisis, dan yang paling penting, langkah terakhir, pelaporan dan pemanfaatan. Kunci utamanya ada di kata pemanfaatan ini. Jadi hasilnya tuh nggak cuma jadi angka mati di laporan, tapi benar-benar dipakai lagi sebagai masukan buat memperbaiki cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Jadi muter terus untuk perbaikan berkelanjutan. Oke, teori-teorinya udah. Sekarang yang paling penting, jadi apa artinya ini semua buat kita di lapangan, buat para guru dan siswa di kelas sehari-hari? Yuk kita lihat dampaknya langsung. Buat para guru, ini benar-benar sebuah angin segar. Bayangin deh, sekarang guru punya fleksibilitas lebih buat merancang penilaian yang benar-benar relevan sama kondisi kelasnya. Mereka bisa lebih fokus ke proses belajar tiap murid, bukan cuma ngejar materi selesai. Dan yang paling keren, mereka dapat data nyata buat perbaikan mengajar. Plus, beban administrasi ujian akhir yang ribet itu bisa berkurang. Nah, sekarang buat para siswa. Ini juga dampaknya positif banget. Rasa stres dan cemas tiap mau ujian penentuan itu bisa jauh berkurang. Kenapa? Karena mereka jadi lebih sering dapat umpan balik yang membangun dari guru secara rutin. Jadi mereka tahu persis apa yang harus diperbaiki, nggak nunggu dihakimi di akhir.
Ini penting banget buat menumbuhkan kesadaran kalau yang namanya belajar itu yang penting prosesnya, usahanya, bukan cuma nilainya. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua perubahan ini? Mau dibawa kemana pendidikan kita? Jawabannya ada di kalimat ini. Inilah visi utamanya. Semua aturan, prosedur, semua keribetan teknis itu muaranya cuma satu. Menciptakan sebuah ekosistem belajar yang benar-benar berpihak sama murid. Yang mendukung setiap anak buat tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan kita kali ini, ya kalimat ini. Penilaian itu sudah bertransformasi. Fungsinya bukan lagi buat menghakimi, tapi buat menumbuhkan. Ibaratnya, penilaian itu bukan lagi palu hakim, tapi pupuk yang menyuburkan potensi setiap anak. Nah, ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan refleksi yang penting. Kalau sekarang penilaian lebih fokus ke proses, gimana caranya kita semua sebagai orang tua, guru, sebagai masyarakat, bisa bareng-bareng mengubah cara pandang kita soal apa itu sukses di sekolah? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.